warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Triwayuningsih, Kiki Mega Utami, Devi Novitasari, dan Ayu Nurul Haya Zahro. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang sejarah etika profesi guru. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama hakikat etika, yang kedua hakikat profesi, yang ketiga hakikat guru, yang keempat pentingnya etika profesi guru, dan yang terakhir kode etik guru dan penerapannya. Saya Kiki Mega Utami, NIM 183131087 akan menjelaskan terkait hakikat etika. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak, karakter, kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, etika sendiri sebagai subjek akan bermakna yaitu etika berkaitan dengan tindakan-tindakan individu ataupun masyarakat ataupun sebuah golongan dalam menentukan apa yang dikerjakan itu baik atau benar, salah ataupun buruk seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian etika secara umum. Nah, etika secara umum bermakna sekumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara yang mana itu terdapat adab dan sopan santun, kemudian juga mencakup tentang nilai benar dan salah, dan juga tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh sebuah golongan ataupun masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai hakikat etika. Etika pada hakikatnya merupakan sebuah dasar pertimbangan dalam memutuskan sebuah perbuatan tentang moral manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu etika secara umum dapat diartikan sebagai disiplin filosofis yang mana itu dijadikan untuk acuan dalam bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga sikap ini dapat menentukan perilaku di masyarakat terkait baik dan buruknya. Kemudian, ketika masyarakat bersikap baik sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat, maka akan menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis. Contohnya seperti saling menghargai, terus juga saling menghormati, dan juga tolong-menolong. Kemudian, perilaku pada masyarakat tersebut bersumber dari beberapa sumber, yaitu diantaranya agama sebagai keyakinan pada individu masing-masing. Jika di Islam sendiri, perilaku-perilaku tersebut diatur dalam Al-Quran, hadis, dan juga kisah-kisah Nabi dan juga sahabat terdahulu. Kemudian terdapat juga filsafat hidup, budaya masyarakat, bidang keilmuan, dan juga profesi. Nah, yang selanjutnya yaitu etika dalam dunia pekerjaan. Etika ini dalam dunia pekerjaan sangatlah penting bagi seorang guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya etika ini maka akan menciptakan kualitas diri yang bagus dan juga menciptakan kualitas kinerja yang berupa efisien, efektif, dan juga produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam etika. Etika sendiri terdapat dua macam, yaitu pertama etika deskriptif dan juga kedua etika normatif. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini berarti suatu etika yang menopang secara kritis dan juga rasional terhadap sikap-sikap manusia yang terdapat dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, sedangkan etika normatif itu berarti yaitu etika yang berusaha menetapkan suatu sikap dan juga pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari, kelas 6C PIAUD, NIM 183131088. Di sini saya ingin menyampaikan hakikat profesi. Pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang memiliki dua arti yaitu ingkar atau janji dan pekerjaan. Bila diartikan lebih luas lagi, pengertiannya menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Dan sedangkan bila diartikan sempit, profesi memiliki pengertian kegiatan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntun daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Dan pada hakikat profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu profesional, yang kedua profesionalisme, yang ketiga profesionalitas, dan yang keempat adalah profesionalisasi. Dan pengertian profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi atau orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi sebagai mata pencahariannya. Dan yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan terus-menerus mengembangkan strategi sesuai dengan profesinya. Dan yang ketiga yaitu profesionalitas adalah kualitas sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang keempat adalah profesionalisasi. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Dan selanjutnya yaitu karakteristik profesi menurut Vander sebagaimana yang dikutip oleh Prayitno. Yang pertama yaitu keintelektualan, lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada. Yang kedua, kompetensi profesional yang dipelajari. Kompetensi diperoleh melalui proses pembelajaran secara intervensif. Dan yang ketiga yaitu objek praktek spesifik. Tiap profesi menangani objek praktek spesifiknya sendiri. Yang keempat, komunikasi, yaitu semua aspek pelayanan profesional dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan. Yang kelima yaitu motivasi altruistik. Motivasi kerja seseorang profesional bukan berorientasi pada keuntungan pribadi, namun untuk kemasyarakatan hidup masyarakat. Yang terakhir yaitu organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi sama membentuk suatu organisasi proses untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi menurut Pilar 2137 suatu profesi sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki suatu keahlian khusus. Yang kedua, merupakan suatu panggilan hidup. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang bagus secara universal. Yang keempat, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, dilengkapi dengan kecakapan diagnotis dan kompetensi yang aplikatif. Yang keenam, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketujuh, mempunyai kode etik. Yang kedelapan, mempunyai klan yang jelas. Yang kesembilan, mempunyai organisasi profesi yang kuat. Yang kesepuluh, mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain. Selanjutnya, saya Triwayuningsih, NIM 183131075. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hakikat guru. Pengertian guru. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 ayat 1 dinyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, guru itu menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan. Karena guru berhadapan
langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu pendidikan dan kepribadian peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh. Nah, selanjutnya tugas guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun. Terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah perlintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasi diri. Nah, guru memiliki tugas baik yang terikat dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Ada 3 jenis tugas guru, yakni yang pertama, tugas dalam bidang profesi. Dalam tugas bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sekolah harus menjadikan dirinya guru sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Kemudian yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Kompetensi guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bab 4 ayat 1 menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. Nah, yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Kompetensi pedagogik ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru, yaitu sabar, tenang, bertanggung jawab, ikhlas, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Nah, dalam kompetensi sosial ini yang dimaksud adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi
penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Kemudian syarat guru. Untuk menjadi guru terutama pada pendidikan formal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik yang dimaksud adalah seorang guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi minimal S1 atau diploma 4. Yang kedua, guru harus wajib memiliki kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kemudian yang ketiga, guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Keharusan guru memiliki sertifikat pendidik merupakan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian yang keempat, guru harus sehat jasmani dan rohani. Faktor kesehatan secara fisik maupun kejiwaan atau mental guru merupakan faktor penentu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Haya Azahro, NIM 183131092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya etika profesi bagi guru. Menurut Sutomo, dalam buku Profesi Kependidikan, ada 4 poin pentingnya etika profesi bagi guru. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kaidah-kaidah falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan karenanya segala aspek terjang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Yang ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan maupun masyarakat umumnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kode etik. Yang pertama yaitu pengertian kode etik menurut Siswanto. Nah, Siswanto sendiri berpendapat bahwasanya kode etik yaitu suatu pedoman sikap dan juga perilaku yang bertujuan menempatkan seseorang profesi guru yang terhormat, juga mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kode etik menurut Amiruddin dan Hidayat. Amiruddin dan Hidayat berpendapat bahwasanya kode etik yaitu sekumpulan nilai-nilai dan juga norma-norma profesi guru yang tersusun secara rapi dan juga sistematis dalam sebuah sistem yang utuh dan bulat sebagai landasan dan juga pedoman seorang guru dalam melaksanakan tugasnya serta pengabdian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kode etik memiliki pengertian yaitu sebuah kumpulan nilai-nilai dan juga norma-norma yang dijadikan sebagai petunjuk bagi guru dalam melaksanakan tugasnya yang dilindungi oleh undang-undang. Dan yang selanjutnya yaitu penerapan kode etik untuk guru. Penerapannya yang pertama yaitu multi peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan masyarakat yang kondusif.
Di samping itu, guru mempunyai multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang bervariasi, meliputi manajer, pemandu, koordinator, komunikator, fasilitator, dan motivator untuk semua masyarakat dan peserta didik. Yang kedua, penerapan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Guru berbakti dan harus memiliki dedikasi dalam bentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan melakukan pembimbingan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan dalam meraih cita-cita mereka. Di sisi lain, guru berupaya menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Di samping itu, guru memelihara hubungan baik antara orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina keberlangsungan pendidikan di masyarakat, sehingga mutu pendidikan lebih meningkat. Kemudian, peranan kode etik guru dalam masyarakat, yaitu guru memiliki peranan yang cukup berpengaruh di lingkungan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta berjiwa Pancasila. Tujuan ini adalah untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan berpegang teguh pada kejujuran profesional, serta memelihara hubungan baik dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.